seksual. Mengapa sih topik ini penting teman-teman? Karena pertama, setiap orang memiliki potensi menjadi korban atau pelaku. Kalau kita nggak jadi korban, hati-hati, kita bisa menjadi pelaku teman-teman. Yang kedua, kita harus bangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan aman dan sehat. Jangan-jangan kita di masa lalu nanti mengalami kekerasan seksual, cuma kita nggak sadar. Oke, lanjut. Di mana kekerasan seksual bisa terjadi teman-teman? Di semua aktivitas karena mengandung interaksi. Contohnya, perkuliahan di kelas. Kok bisa Bu Sisi? Ya, misal ada dosen menjelaskan, lagi masuk ada yang terlambat. Assalamualaikum, Pak, maaf kursinya habis. Ya apa-apa, ini tak laku. Ada dosen yang melakukan seperti itu. Oke, diskusi dan tugas perkuliahan. Kok bisa Bu? Iyalah bisa. Misal kita diskusi di kafe atau di kampus yang sepi. Teman kita ternyata ada yang tidak baik. Sweet, kok cantik banget pakai celana itu. Kenapa? Pahamu menarik. Nah, itu nyaman nggak kalau didengarkan? Pernah nggak ngalamin itu? Mudah-mudahan tidak ya. Yang selanjutnya, kegiatan organisasi mahasiswa. Teman-teman dulu saat S1 ingat kawan-kawan nggak? Kalau lagi misal besok pagi mau bakti sosial, mau mempersiapkan, capek, akhirnya tidur di sekre. Ternyata tidur satu ruangan bareng-bareng. Malam-malam ada yang gerayang-gerayang misal. Atau malam-malam, ya udah yuk, tak anterin ke kamar mandi, tak jagain biar aman. Ingat teman-teman, kita itu tidak boleh menyerahkan atau mempercayakan tubuh kita kepada siapapun, termasuk teman kita, teman sejenis, lawan jenis, orang tua kita. Banyak kasus tuh, seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Karena zaman sekarang nggak ada sakit ya, seperti itu. Nah itu kekerasan seksual. Maka itu jangan pernah serahkan tubuh kita atau percayakan tubuh kita kepada orang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya, bimbingan skripsi, tesis, tugas akhir, dan bimbingan DPR. Teman-teman kalau diajak bimbingan di rumah dosen jangan mau ya. Bimbingan itu tolong di kampus. Nah, banyak sekali diajak bimbingan di rumah. Yang belum lama inilah kasus misal di kampus yang sedang viral-viralnya di DM misal. Profesornya mengajak bimbingan di rumah. Ternyata kalau bimbingan apa? Ya kamu kalau mau ke ACC agar cepat, ya berikan saya satu ciuman dulu. Itu banyak sekali Mbak terjadi di mana-mana. Coba cek kasusnya di internet, sudah banyak melebar. Misal, saya contohkan ya kepada mahasiswa perempuan. Ini loh, ini masih salah, yang ini. Nah, itu termasuk kekerasan seksual. Jangan pernah mau dipegang oleh siapapun. Yang selanjutnya, layanan administrasi, layanan keamanan. Belum lama terjadi di sini juga. Ya, ada satpam yang akhirnya dipecat. Gitu, karena godain mahasiswi baru. Tapi bukan berarti di UIN banyak kasus itu tidak ya. Ini kasus secara umum di Indonesia itu juga banyak sekali. Yang selanjutnya juga, batasan etika dosen tenaga pendidikan. Nah, batasan etika kita ke dosen itu gimana? Yang pertama, gunakan bahasa profesional, hindari candaan sara atau seksis. Kita ngobrol dengan dosen atau dosen ada yang bilang kita, "Wih, kamu cantik ya pakai kerudung ini." Saya jadi berimajinasi. Ada nggak kira-kira orang yang ngobrol seperti itu? Banyak Mbak, Mas, banyak sekali. Makanya yang laki-laki juga ke perempuan dijaga, perempuan ke laki-laki juga dijaga. Oke, tidak mengomentari penampilan mahasiswa secara tidak pantas. Atau saling teman juga sama, nggak boleh ya. Wih, kamu cakep ya pakai itu. Bodinya jadi kayak gitar Spanyol. Nah, kalau orang zaman dulu selalu mengatakan itu biasa. Sekarang yang lebay apa-apa kekerasan seksual, padahal itu melanggar etika Islam loh. Nah, hindari cek di luar jam kerja atau konteks akademik. Ada loh teman-teman ya,
seorang dosen diantak-berantak ya, malam-malam chat WA mahasiswa. Di sini hujan nih, dingin-dingin. Di tempatmu hujan gak? Perlu kehangatan gak? Sini saya hangatkan. Itu sudah gak boleh. Terus ada lagi, mohon maaf ya, ini kata-katanya agak wow gimana, tapi itu harus disampaikan karena ini ngeri-ngeri sedap pembahasannya. Tapi kan kita sudah dewasa. Misal, chatting. Wih, aku punya pisang nih, aku punya susu, kayaknya enak nih kalau disatukan. Tapi itu ternyata terjadi di dunia akademik, teman-teman. Hati-hati ya, makanya kalau chatting dengan dosen tolong jam 7.30 sampai jam 4 saja. Karena semua manusia punya fitrah mengagumi, fitrah menyalurkan, itu fitrahnya manusia, tapi hanya boleh disalurkan dengan pernikahan, tidak boleh di luar itu ya. Lanjut, pilih tempat bimbingan di kampus yang terbuka dan aman. Misal ada dosen ngajakin, yuk bimbingan di rumahku, istriku lagi gak ada loh, nanti tak buatkan susu misal. Nah itu gak boleh, tapi nanti pakai baju yang lama ini ya, gitu. Itu gak boleh ya. Oke lanjut, layanan teknis dan satpam juga harus profesional, gitu. Gak boleh ada candaan-candaannya gak baik gitu. Oke lanjut mbak. Nah ini juga kalau untuk mahasiswi juga sama, mahasiswi tolong jangan terlalu malam di kampus. Itu juga bahaya karena kita tidak tahu sesungguhnya apa ini isi partikel otaknya orang gitu. Kita juga jangan percaya terhadap dosen itu juga ya, karena semua orang itu punya fitrah itu dan mereka itu bisa saja digoda kapan saja sama siapa gitu ya. Oke lanjut. Nah ini alur etika komunikasi ya, gak usah gak apa-apa. Nah ternyata teman-teman ada kekerasan seksual KBGO, kekerasan berbasis gender online. Contohnya apa coba? Itu gak bisa mbak? Bisa. Oh bukan, dia PDF ya? Iya bu. Oke lanjut aja contoh-contohnya. Cyber grooming teman-teman, yaitu adalah proses berteman dengan anak atau remaja secara online yang seringkali dilakukan oleh orang dewasa. Kalau kita ada tuh chit-chat atau kita itu mengacak nomor terus kita kenalan dengan orang, lama-lama aku minta fotonya dong yang model begini begitu. Nah itu bahaya ya teman-teman ya. Banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di online sekarang. Lanjut mbak, itu cyber grooming tadi. Sexting itu adalah aktivitas mengirim pesan atau gambar seksual baik teks maupun visual melalui perangkat digital seperti ponsel, aplikasi pesan atau media sosial. Nah pesan ini berupa nada seksual. Ya kayak tadi Bu Cici bilang, aku ada pisang nih, kamu kan punya apel, kira-kira kalau disatukan jadi apa ya? Banyak sekali. Terus ada yang bimbingan lagi, loh dia bawa susu kotak misal, apa susuku jatuh. Nah itu tidak boleh. Pokoknya mengatakan anggota tubuh yang dilindungi itu juga tidak boleh. Ada lagi bahasa yang sekarang begini, wow, ada yang bulat tapi bukan bola. Nah sering nggak dengar kata-kata itu? Nah itu nggak boleh buat candaan ya teman-teman. Wah ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ayo, saya yakin yang cowok itu sering mengatakan seperti ini. Itu tidak boleh ya. Itu adalah sebuah kekerasan seksual. Lanjut yuk. Coba ya kalau kirim emoticon dan sebagainya. Habis bimbingan di chatting dosen. Wah skripsi tesismu sudah bagus. Belakangnya apa emoticon gambar bibir. Itu juga tidak boleh. Ya lanjut. Sextortion adalah pemerasan menggunakan ancaman penyebaran informasi atau gambaran seksual untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Ini banyak sekali laporan yang masuk ke kita, mahasiswa kita sudah ada yang diperas 14 juta. Mereka diancam bahwa gambar mereka akan disebarluaskan. Padahal
tidak resmi, atau kita teleponan dengan orang tidak dikenal, pada akhirnya wajah kita dipotret lalu dikaryakan, dibuat tubuh telanjang. Kita diancam akan disebarluaskan dan sebagainya, sehingga apa? Kita ketakutan. Kalau kita sudah diancam, pasti kita ketakutan, psikologis kita down, ya kan? Sehingga kita transfer gitu. Oke, lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian menghadapi itu, jangan diam. Diam itu bukan solusi, teman-teman, dan jangan takut. Ceritakan kepada orang terpercaya. Yang kedua, Mbak, kenapa Mbak? Tidak menormalisasi kekerasan seksual. Ya udah, nggak apa-apa, mungkin dia nggak sengaja, oh tidak bisa. Yang selanjutnya, tegur pelakunya. Kamu mau kayak gini tuh nggak sopan. Langsung. Kok kalau pelakunya balik mengancam, atau istilahnya itu adalah apa ya? Kalau dia itu pura-pura menjadi korban, itu apa istilahnya? Kok saya nggak lupa. Playing victim. Kamu aja yang baper, sok kecantikan, sok pede, padahal saya nggak ngapa-ngapain kamu. Nah, kumpulkan bukti. Terus yang selanjutnya laporkan. Kalian tenang-tenang, ada kita PLT. Di UIN itu memiliki pusat pelayanan terpadu, namanya PLT PPKS, Pusat Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kantornya ada di mana? Kantornya ada di belakang Febi, namanya Rektorat Lama di lantai 2. Tuh nanti tahu kantornya. Ada di depan LPM ya, di LPM ya. Terus itu sering di sana kan? Nah, gitu. Jangan takut ya teman-teman. Disimpan nomornya. Nanti minta sama teman-teman panitia nomornya. Kalau misal terjadi seperti itu, laporkan kepada kita. Akan kita segera tindak lanjut. Sudah habis?